Shalom teman-teman, selamat pagi, Tuhan menyertai memberkati kita semua, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Nah, viralnya pemberitaan terkait dengan Brigadir Joshua ini ramai sekali dibahas di media sosial. Mari kita simak sama-sama penjelasan dari beliau sebagaimana yang kemudian ada di layar kalian semua. Kalau dikatakan ini perbuatan Barada 2, saya tidak percaya. Kemudian mengapa CCTV harus diganti? Kalau memang ini cuma perbuatan atau peristiwa antar ajudan, mengapa CCTV harus dihilangkan atau dekordernya harus diganti atau dihilangkan? Mengapa tidak ada izin untuk Pak RT? Atau adakah izin dari Ketua RT sebagai pemerintah setempat? Yang notabene saya dengar informasinya Ketua RT-nya itu adalah mantan perwira tinggi polisi. Ini kan semua harus diungkap. Kemudian dengan kejadiannya di rumah di Propam, di mana di Propam itu adalah punya tanggung jawab moralitas membina kepolisian. Lalu bagaimana kejadian tindak pidana sebesar ini, tetapi tidak dipasang polis lain? Mengapa TKP ini rusak? Bukankah TKP itu harus dipelihara? Harusnya begitu kejadian langsung dipasang polis lain. Mengapa setelah dirusak TKP baru beberapa hari kemudian karena ada kritik dari Kamarudin Simanjuntak dan kawan-kawan baru pasang polis lain? Sejak kapan seperti ini kinerja polisi? Ini kan harus diungkap semuanya. Kemudian, apakah sudah diminta keterangan atau sudah diperiksa CCTV tetangga? Apakah nomor-nomor telepon, baik nomor telepon di Propam, telepon istri, telepon ajudan ini sudah dimintai PT Telkom atau ke operator terkait? Jam berapa terakhir komunikasi? Jam berapa komunikasi di Magelang? Jam berapa komunikasi di perjalanan ini? Ya, Pak Kamarudin, ya. Biar sampai dulu di situ dulu. Jangan terlalu ya kan. Ini karena begini. CCTV di pos-pos di perumahan itu adalah sentralnya yang diambil. Decoder yang diambil adalah merupakan sentral daripada pos-pos yang ada di perumahan polisi Duren 3. Itu satu. Yang kedua, dilakukanlah intimidasi terhadap jurnalis. Ya, ada jurnalis dari Detik dan 20 Detik itu akhirnya dia setelah dia wawancara dengan petugas kebersihan yang ada di perumahan itu wawancaranya semua dihapus, foto-fotonya dihapus semua, ya kan dihapus. Nah, sekarang kita pengen dengar apa sih sedikit komentar daripada seorang irjen yang masih berdinas atau istilahnya yang aktif, irjen aktif tapi sebagai narapidana, yaitu Napoleon Bonaparte. Ya, ini Napoleon Bonaparte sepertinya menggampangkan. Dia bilang kalau urusan saya gampang. Nah, kita pengen lihat saudara sebelum kita nanti berjalan ke Pak Tony dan ke Pak Sahara, sebentar aja saya sedikit memberikan apa kata daripada Napoleon Bonaparte yang saya lihat cukup menggelitik sedikit aja sedikit. Saya tidak ambil semuanya karena itu cukup panjang. Jadi saya ambil sedikit saja mengenai Napoleon Bonaparte ya. Nah, ini Napoleon Bonaparte. Mengapa dia sepertinya dia ini ada sedikit mengglorifikasi sidang kemarin, saudara. Ya, ini sedikit menyimpang. Karena seorang Maman Suryadi mencabut laporan yang ada di BAP dan semua saksi-saksinya meringankan yang namanya Napoleon Bonaparte. Mungkin dia sedikit euforia sehingga dia ada kesempatan untuk mengomentari kejadian ini. Napoleon Bonaparte komentari kasus baku tembak di rumah Verdi Sambo. Mari jujur, katakan apa adanya, ya. Ini adalah Napoleon Bonaparte. Nah, itu dia teman-teman komentar dari Pak Kamarudin Simanjuntak dan ini memang ramai sekali di media sosial. Nah, teman-teman, ini juga tadi saya lihat mengenai pemberitaan ini katanya ya, 4 fakta Baradae pengawal Verdi Sambo, penembak ini teman-teman ya. Almarhum Joshua seperti yang ada di kalian semua. Mari kita simak sama-sama ini di pemberitaannya memang karena ini ramai sekali di media sosial. Ini dia teman-teman ya, ini ramai sekali memang foto-fotonya sudah beredar seperti yang kalian semua bisa perhatikan di layar. Nah, ini dia teman-teman, di sini tuliskan 4 fakta Baradae pengawal Verdi Sambo penembak mati Brigpol Joshua tamtama tapi bawa ini kan teman-teman ya, Glock
Nah, ini yang kemudian teman-teman tadi di penjelasannya Pak Kamarudin. Nanti kalau teman-teman simak secara keseluruhan di sini ya, di Pak Hendovir Leso, Pak Kamarudin juga mempertanyakan mengenai hal seperti itu. Nah, ini kemudian ramai sekali di media sosial. Nah, ini teman-teman foto-foto yang kemudian ramai, bahkan pihak kepolisian ya, terutama dalam hal ini adalah Pak Kapolri juga ikut ya bersuara, dan memang sudah seharusnya bahkan beliau sudah melakukan konferensi pers ya. Ini teman-teman ya, di sini dikatakan update penembakan Brigadir J, kabar Verdi Sambo nonaktif hingga kejanggalan. Nah, ini teman-teman akhirnya ramai sekali, memang memunculkan banyak pertanyaan. Nah, ini yang disebut katanya teman-teman Barada E ya. Profil Barada E penembak ini teman-teman Brigadir J di rumah Irjen Verdi Sambo, ternyata bukan orang sembarangan katanya ya, bukan orang sembarangan. Oke. Nah, ini teman-teman. Ya, ini memang kemudian memunculkan banyak respon, banyak tanggapan di kalangan masyarakat, karena kalangan masyarakat melihat adanya kejanggalan-kejanggalan mulai dari kronologi yang beragam yang kemudian beredar di media sosial, sehingga memunculkan banyak opini masyarakat, memunculkan banyak persepsi dari kalangan masyarakat. Nah, inilah yang kemudian kita harapkan supaya pada akhirnya kebenaran ini terungkap dengan sebaik dan sebenar-benarnya, supaya kemudian teman-teman hal ini tidak lagi menimbulkan beragam persepsi di kalangan masyarakat. Karena memang kalau di era media sosial sekarang ini teman-teman, ya netizen-netizen ini juga cerdas-cerdas luar biasa, jadi tidak gampang untuk menerima satu informasi tertentu saja, apalagi kalau kemudian ya muncul informasi-informasi baru yang membuat orang akan berpikir dan menilai ya ini bagaimana sebenarnya kejadiannya. Karena kita sudah ada di era yang begitu maju, jadi masyarakat pun juga maju cara berpikirnya, sehingga tidak gampang untuk untuk menerima dan menganggap sebuah informasi itu benar adanya. Pastinya akan dilakukan perbandingan-perbandingan ataupun kemudian menelusuri kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan. Nah, inilah yang kemudian terjadi, banyak masyarakat yang kemudian mempertanyakan, bahkan ya seperti yang disampaikan oleh Pak Kamarudin teman-teman. Di awal tadi beliau tidak percaya ya, ada ketidakpercayaannya beliau seperti yang kalian semua bisa perhatikan di layar ini. Bahkan di sini juga Pak Napoleon Bonaparte ini ikut mengomentari hal seperti itu teman-teman ya. Katanya mari jujur katakan apa adanya. Nah, ini kita tidak tahu nih maksudnya beliau ini bagaimana ini teman-teman ya, apa yang dimaksudkan oleh beliau mari jujur katakan apa adanya itu dalam rangka seperti apa. Apakah beliau juga punya informasi ataukah bagaimana? Nah, inilah teman-teman ya. Ini memunculkan banyak reaksi, banyak pendapat di kalangan masyarakat, dan itulah yang tadi disampaikan juga oleh Pak Kamarudin mengenai CCTV itu yang diganti ya, katanya tadi tanpa sepengetahuan dari Pak RT atau bagaimana itu teman-teman ya. Nah, itulah kita doakan saja yang terbaik supaya pada akhirnya ini bisa ada solusi dan kemudian semuanya bisa selesai dengan kebenaran yang terungkap. Itu yang kita harapkan dalam keadaan yang demikian. Terima kasih teman-teman. Shalom, Tuhan berkati.